orang-orang pembela Ba'alawi bahwa tidak ada persyaratan kitab sejaman. Ini pengarang kitab Rasail fi Ilmil Ansab, Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi adalah ahli nasab. Dia mengarang kitab Ansab Ummahatil Mukminin. Nasab-nasab istri-istri Nabi semua dikarang oleh dia nih. Yang ngarang kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Dia seorang adabi, seorang ahli sastra, dia seorang sejarawan. Hari ini masih ada orangnya. Cuma orang-orang yang seperti ini susah. Saya cari alamatnya nggak ketemu. Kalau nyari alamat saya, bapak-bapak ini sangat mudah sekali. Lihat di internet, Imam Klinis Malabantani ada alamatnya. Bahkan ada Google Map-nya. Jadi kalau Ba'alawi mau ngebom itu gampang sebenarnya. Cuma kan ada doa Wali Songo yang menghalangi. Allah. Ini sedikit lagi ya. Nanti kita diskusi. Takut masih ada yang ingin ditanyakan atau tidak setuju, enggak apa-apa. Jangan berantem. Masing-masing aja nanti kalau nggak setuju. Seperti agama Islam datang, Kristen terus ada. Ya. Waktu itu dulu Yahudi datang, Allah ngutus lagi Nabi Isa supaya pada sadar. Yahudi nggak sadar. Yahudi, Nabi Isa jalan, Yahudi jalan, nyimpang lagi nih agama Kristen nih, diturunin lagi Nabi. Setelah diturunkan Nabi Muhammad SAW, orang Kristen, orang Yahudi, sadar semua? Enggak juga, tapi pasti ada orang terbuka. Jadi kebenaran itu tidak mesti diikuti semua orang, tapi minimal kesalahan dan kedustaan itu ada penyeimbangnya, ada second opinion, sehingga orang-orang yang berbuat dusta pada masa lalu tidak semena-mena untuk menjajah orang-orang yang hidup di hari ini demi menaikkan privilege dan ketokohannya di tengah-tengah masyarakat berdasarkan nasab yang diakui secara tidak berdasar itu. Nah, ini sudah tuh kan kitab sejaman. Wa yuwazzi'u at-tabaqati 'ala al-fatrati az-zamaniyyati allati sadalat as-silsilah wa yuwassiqu hadhihi at-tabaqati min al-masadir al-mu'tabarati ma amkana ila akhir tabaqatin, sampai akhir tabaqah. Itu harus ada kitab-kitab yang menyebutkannya. Kemudian mata sahhatin nisbatu lil fardi aw lil jamaah, ketika sebuah nasab sudah sahih, baik nasab individu atau nasab jamaah qabilah, fa innan nasabata yaqumu bi taqwimi silsilati wa taswibil khalal tari'i 'alaiha. Maka seorang ahli nasab itu melaksanakan takwimus silsilah. Sama enggak deh dengan apa yang ada di kitab dengan silsilah yang dia akui. Kalau ada sedikit kesalahan, ini namanya Al-Asadi, di dalam kitabnya namanya Ar-Rosyadi, ini diganti. Al-Asadi ini diganti menjadi Ar-Rosyadi karena dalam kitab-kitab namanya Ar-Rosyadi, bukan Al-Asadi. Itu namanya takwimus silsilah bagi seorang ahli nasab. Jadi seorang ahli nasab bukan hanya menafikan dan mengisbat, tetapi juga meluruskan nama-nama yang ditulis oleh masing-masing keluarga. Ketika diserahkan pada ahli nasab untuk diteliti, ternyata namanya ada yang salah. Harusnya Ar-Rosyadi ditulis Al-Asadi. Nah, ini sering terjadi. Sunan Ampel, Sunan Giri, namanya banyak. Kadang-kadang di dalam satu manuskrip ditulis dengan nama yang satu, di dalam manuskrip yang lain ditulis nama lainnya. Ahli nasab akan tahu bahwa ini satu orang, tetapi yang bukan ahli nasab akan mengira ini orang yang berbeda karena namanya berbeda. Leluhurnya Kiai Ma'ruf itu yang namanya Raden Arya Wangsakara sebagai Bupati Tangerang di zaman Kesultanan Banten, Sultan Maulana Abdul Mafahir, Mahmud Abdul Qadir, dan Sultan Tirtayasa. Di Bantennya dikenal Raden Arya Wangsakara, tapi di Jogja dikenalnya Raden Arya Narantaka. Kenapa Kesultanan Jogja memanggil Raden Arya Wangsakara itu sebagai Arya Narantaka? Karena Raden Arya Wangsakara punya nenek namanya Nyai Narantoko, orang Jogja. Orang Jogja nggak mau nyebut-nyebut yang ada nama Bantennya. Pokoknya walaupun nama kamu Wangsakara di Banten, kalau kesini nama kamu Narantoko karena nenek kamu orang Jogja namanya Narantoko. Itu ahli nasab akan tahu. Oh, ini yang disebut Narantoko di Jogja adalah Wangsakara yang ada di Banten. Itu geopolitik kesultanan masa lalu. Nggak mau orang Banten kalah sama orang Jogja kalah sama orang Banten. Itu gengsi karena dulu negaranya beda. Kalau sekarang satu Indonesia, harus satu nusa, satu bangsa, dan satu. Kalau dulu negaranya macam-macam. Ada negara Banten, negara Pajajaran, negara Galuh, negara Sumedang, negara Cirebon, di negara Mataram terbagi, Mataram Jogja, Mataram Solo, kemudian Kadipaten Pasuruan, Surabaya, masing-masing. Kadang perang kita itu. Makanya jangan mau kembali kepada masa lalu. Kita Indonesia akan selamanya Indonesia sampai anak cucu kita mengenyam keindahan Indonesia ila yaumil qiyamah. Maka presiden yang harus dipilih yang komitmen ke Indonesianya jelas. Siapa saja? Siapa Kiai? Rahasia. Gak boleh kan? Ketika sebentar lagi, madamat sahihatan ghaira makdzubah, kalau setelah kita meneliti nasab itu, nasabnya memang nasab sahih, maka akan dapat terverifikasi dan terkonfirmasi dari kitab-kitab nasab itu.
Oh ini ada di kitabnya, ini bener. Bapaknya namanya Ahmad, oh ada tuh disebut dalam kitab ini. Bapaknya Ahmad namanya Isa, oh ada di dalam kitab yang lebih tua. Isa nama ayahnya Muhammad, oh ada di kitab yang lebih tua lagi. Muhammad punya ayah namanya Ali Al-Uraidi, dalam kitab yang lebih tua lagi, oh ada. Setiap masa ada kitab yang sudah ditulis untuk keluarga Nabi. Ya aja keluarga kita mah 4 nama aja udah hebat kita hafal, betul nggak? Apalagi orang Jawa yang turunan raja aja banyak yang nggak hafal, apalagi kita yang bukan turunan raja. Tapi kalau orang Arab, jangankan keluarga Rasulullah, orang Arab biasa dia hafal sampai ke Adnan, dia hafal sampai ke Yakton, dia hafal sampai ke Himyar, silsilahnya binanu sampai 100. Tapi kalau kita orang Jawa, itu banyaknya hanya keluarga raja yang mau jadi raja yang nulis itu. Kenapa dia penting nulis? Warisan. Betul apa tidak? Takut ada yang minta warisannya, maka ditulis silsilah raja itu. Nah kalau kita mau warisin utang apa? Nggak ada perlu, karena apa? Agama Islam sesuai dengan adat budaya orang Jawa. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwallah. Tidak ada orang Arab lebih mulia dari orang Indonesia, orang Ajam, kecuali dengan takwanya. Siapa orang yang bertakwa, dia yang harus dimuliakan. Siapa orang berilmu, dialah orang yang mulia. Bukan karena dia turunan raja akhirnya dia minta privilege di tanah Indonesia ini, nggak bisa. Bukan karena dia turunan Nabi akhirnya ngambil pajak sama kiai-kiai. Katanya ente ini kiai jadi kiai banyak duitnya, itu gara-gara anjit aneh. Bayar zakat sekarang, bayar pajaknya. Jadi dia mengut pajak katanya. Gara-gara para kiai itu jadi kiai kemudian banyak rezekinya gara-gara mengajarkan ilmunya.